Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab di dunia yang disegerakan bagi mantan yang tidak tahu terima kasih. Ya. Oke ya, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain ya. Juga adik-adikku yang ada di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, kemudian di Taiwan, di Hong Kong, di Jeddah, di Doha, di Abu Dhabi, dan seterusnya. Semoga kabarnya baik selalu dan sehat, mudah rezekinya, dan semoga apapun yang Anda inginkan bisa segera Anda wujudkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Anda mungkin selalu bertanya-tanya, kok sepertinya saat ini mantan oke-oke saja bersama dengan orang ketiga ya? Kok sepertinya mantan nyaman-nyaman saja? Padahal mantan sudah menzolimi Anda, mengkhianati Anda, dan tidak pernah berterima kasih atas segala pengorbanan yang sudah Anda berikan sehingga dia bisa jadi sekeren saat ini ya. Jadi dia lupakan semuanya, bahwa dengan karirnya yang cemerlang pada saat ini, yang susah adalah Anda, yang nyarikan SPP kuliahnya Anda, yang ngantar jemput ya, dia mengerjakan berbagai kuliahnya pagi, sore, malam, tengah malam. Anda kedinginan, kehujanan ya, menempuh jarak puluhan kilometer, misal rumah Anda dan dia terpisah jarak 30 kilometer ya. Anda setiap pagi, setiap siang, setiap malam, tidak peduli panas, tidak peduli hujan, tidak peduli lapar, Anda tempuh bolak-balik ratusan kilometer setiap hari, sehingga badan Anda sampai kurus krempeng seperti papan ya. Itu pengorbanan yang luar biasa. Belum waktunya, belum biaya yang dikeluarkan, belum lelah pikirannya, lelah fisiknya, bahkan sakit pun. Kalau orang sakit bisa bermanja-manja, bisa istirahat. Anda sakit sedikit, dia marah-marah karena tidak ketemu, karena tidak ada yang ngantar jemput, dan seterusnya. Dan sekarang setelah dia berhasil, dia tidak lagi ingat dengan apa yang sudah Anda berikan untuk dia ya. Orang yang tidak tahu terima kasih ya, itu adalah masuk ke dalam kelompok atau kategori orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih pada manusia ya. Jadi maksudnya orang yang tidak berterima kasih kepada manusia atau orang-orang yang membantunya, orang-orang yang berjasa di dalam hidupnya, maka dia disebut sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Allah ya.
Kenapa? Karena orang-orang yang membantu dia ini, yang melayani berbagai kebutuhannya, mencukupkan berbagai kebutuhannya, sehingga dia merasa nyaman di dalam menjalani hidupnya, kan digerakkan oleh Allah untuk membantu dia. Maka orang yang tidak berterima kasih kepada apa yang sudah diberikan oleh orang-orang yang berjasa terhadap hidupnya, itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ya. Dan seperti yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, bahwa orang yang tidak pandai bersyukur itu hidupnya di dunia hanya berada dalam lingkaran azab. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmatku itu. Ya, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Akan tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian yang Allah jelaskan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ya. Jadi azab untuk orang yang tidak pandai bersyukur di akhirat nanti pasti, di dunia juga pasti. Ya, karena ayat ini itu menunjukkan keumuman azab yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Ya, jadi ketika disebut secara umum, ya, wala in kafartum inna azabil lasyadid, jadi disebutkan secara umum, tidak hanya untuk di akhirat nanti, juga tidak hanya untuk di dunia saja. Jadi secara umum artinya di dunia dan di akhirat dia akan berada di dalam lingkaran azab. Lingkaran azab itu macam-macam. Ya, bisa jadi karirnya yang cemerlang akan down, ya, akan terpuruk. Bisa jadi dia kelihatannya sehat walafiat, kemudian kesehatannya drop. Bisa jadi, ya, keluarganya yang kelihatan bahagia, ya, kemudian akan muncul berbagai permasalahan-permasalahan. Bisa jadi dia yang kelihatannya sekarang punya pasangan yang duitnya banyak, ya, ternyata misal bisnis dari pasangannya akan mengalami kebangkrutan dan macam-macam. Ya, nah, jadi bahwa bagi orang yang tidak pandai berterima kasih, maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Dan orang yang tidak pandai bersyukur, maka hidupnya itu akan berada di lingkaran azab di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya, dan itulah yang akan dihadapi oleh mantan. Ya, Anda amati saja bahwa dia dalam perjalanannya ke depan akan berhadapan dengan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Ya, jadi itulah yang harus kita pahami. Kita harus selalu menjadi orang yang pandai berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Ya, karena tahu terima kasih, tahu diri, itu adalah salah satu wujud dan cara kita bersyukur
terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.